Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya belajarnya? Ketemu lagi dengan Miss April di pelajaran matematika ya. Untuk kelas 9 ini kita memasuki pada materi jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Untuk yang kedua kita akan mempelajari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya mari bersama-sama kita melihat video yang akan Miss April tampilkan saat lagi. Kalian simak dan kalian pahami materi yang Miss April berikan pada kesempatan kali ini ya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari metode atau cara yang bisa digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Kalian masih ingat bentuk persamaan kuadrat? Di sini Miss April sudah tuliskan ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Kalian ingat metode rumus ABC? Ya, di sini Miss April sudah tuliskan rumus ABC adalah bentuknya adalah kita mencari X1 dan X2 min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ya. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat kita bisa melihatnya dari nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan itu didapat dari B kuadrat dikurangi 4AC ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kalau kalian lihat diskriminan ini merupakan bagian dari rumus ABC ya, yang di bawah kurung ini. Jadi kalau untuk mencari menggunakan rumus ABC kita juga bisa menulisnya dengan bentuk seperti ini ya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A ya. Jadi ada dua cara, jadi bisa langsung seperti ini atau yang ini ya. Apa imbasnya dari ditentukannya nilai diskriminan? Kenapa kita bisa mengerti jenis-jenis akar persamaan kuadratnya ya. Di sini jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya berbeda ya. Jadi X1 tidak sama dengan X2 ya. Lalu yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya akan sama ya. Akar-akarnya akan sama, jadi X1 sama dengan X2 atau akar-akarnya kembar ya. Lalu yang ketiga, jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real atau akarnya adalah imajiner ya, imajiner. Sekarang kita masuk ke contohnya biar kalian lebih paham. Di sini Miss April sudah tuliskan 3 buah contoh. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 ya. Sekarang untuk menentukan jenis-jenis akar, maka kita pakai rumus yang diskriminan ya. Jadi langsung saja ya. Yang A, kita harus tahu dulu nilai A-nya, nilai B, dan nilai C. A-nya itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat ya. Jadi ini bernilai apa? 1. B-nya 9 dan C-nya adalah 18 ya. Lalu kalau sudah begitu kita tentukan diskriminannya. Pakai rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi diskriminannya sama dengan B-nya adalah 9 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 18 ya. Jadi didapat
diskriminan 9 pangkat 2 adalah 81 dikurangi 18 dikali 4 dikali 1 dikali 18 sama dengan 72. Jadi nilai diskriminannya adalah 81 dikurangi 72 sama dengan 9 ya. Jadi kesimpulannya adalah akar-akar yang dimiliki oleh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0 adalah akar-akarnya real atau berbeda ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Soalnya adalah x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Disuruh untuk menentukan jenis akar yang dimiliki oleh persamaan ini ya. Kita tentukan dulu A-nya sama dengan 1, B-nya 5, C-nya sama dengan min 6 ya. C-nya sama dengan min 6. Lalu kita masukkan kepada rumus diskriminan ya. Rumusnya apa tadi? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi D sama dengan B-nya 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 6 ya. Jadi nilai diskriminannya adalah 5 pangkat 2 25 dikurangi 4 dikali 1 4 dikali min 6 adalah 24 ya, min 24. Nah, karena ketemu di sini ketemu min jadinya 25 ditambah 24. Sehingga nilai diskriminannya adalah 49. Nah, sudah terlihat ya kalau bentuknya seperti ini, maka nilai diskriminannya lebih besar daripada 0. Kalau nilai diskriminannya lebih besar daripada 0, maka nilai jenis akar persamaannya adalah jenis akar real atau yang berbeda. Lanjut yang C. Yang C soalnya adalah 3x kuadrat ditambah x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Maka kita tentukan nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya sama dengan 1, nilai C-nya sama dengan 2. Jadi nilai D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B kuadratnya 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 dikali 2 ya. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan min 12 dikali 2 24 ya. Jadi nilai diskriminannya adalah 1 dikurangi 24 sama dengan min 23 ya. Sekarang kita lihat nilai diskriminannya. Nilai diskriminannya apa? Min 23 lebih kecil daripada 0 ya. Min 23 lebih kecil daripada 0. Jadi tidak memiliki akar real atau akarnya merupakan bilangan imajiner. Paham ya sampai sini? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat kita bisa tentukan tanpa harus mencari terlebih dahulu X1 dan X2-nya ya. Jadi kita nggak usah cari dulu nih X1 dan X2-nya, tetapi kita punya aturan baku
tersendiri untuk mencari nilai X1 ditambah X2 atau X1 dikali X2 ya. Jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Nah, untuk penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat ini kita punya rumusnya adalah min B per A ya. Nah, kalau untuk X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A gitu ya. Jadi kita tidak perlu dulu cari berapa sih nilai X1-nya, berapa sih nilai X2-nya, tapi bisa langsung kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Sebagai contoh, 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 ya. Untuk menentukan ini kita tentukan dulu nilai A-nya apa? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat 2 ya. A-nya 2, B-nya adalah min 5 dan C-nya sama dengan 4. Jadi kalau kita mau jawab yang A, berapa sih nilai jika X1 ditambahkan dengan X2? X1 ditambah X2 sama dengan apa tadi rumusnya? Min B per A. Jadi min B-nya tadi adalah min 5. Min 5 per A-nya adalah 2. Sehingga didapat, ini berubah ya karena ketemu ya, dikalikan dengan yang di dalam kurung, jadinya 5 per 2 ya. Lalu yang B, X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A. Rumusnya adalah C per A. Jadi C-nya adalah 4 dan A-nya 2, sehingga didapat hasil kali dari akar 1 dan akar 2 adalah 2. Gitu ya. Ini mudah untuk dipahami ya. Baik, di sini tadi sudah Miss April jelaskan ya kalau untuk mencari rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, kita sudah tentukan rumusnya adalah ini ya, min B per A dan C per A untuk yang hasil kali. Kalau untuk yang penjumlahan adalah min B per A ya. Nah, dari rumus ini kita bisa kembangkan lagi ya. Di sini Miss April sudah rumuskan. Nah, ini bisa kalian ingat-ingat ya. Jadi jika ada pertanyaan misalnya X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nanti ini bisa kita kembangkan menjadi bentuknya seperti ini ya. X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali X1 dikali X2 ya. Untuk yang pengurangan juga sama, X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Kalau tadi kan ini bentuknya adalah polosan ya, X1 ditambah X2 tanpa pangkat ya, tanpa kuadrat pangkat. Tapi nanti kalau kalian menemukan soal seperti itu, Miss April sudah rumuskan bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kalian masukkan saja rumus-rumusnya. Oke, sebagai contoh, X2 ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Tentukanlah A alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, B 1 per alfa ditambah 1 per beta. Kalian gak usah bingung dengan ini ya, tanda alfa dan beta ini, karena ini hanya pengumpamaan dari akar 1 dan akar 2, jadi sama saja ya. Jadi oke, kita jawab ya. Jawab. Sebelumnya kita kembangkan dulu. Jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Dia kan mempunyai akar-akar ya. Katanya apa? Akarnya adalah alfa dan beta. Alfa dan beta, gitu ya. Nah, untuk X1 alfa
alfa ditambah beta ini adalah rumusnya apa? Min B per A. Kemudian kalau alfa dikali beta sama dengan C per A. Ya. Sekarang kalau min B per A. Min B adalah B-nya adalah 2. Jadi min 2 per A-nya adalah 1. Ya, A-nya adalah 1 sehingga didapat hasil min 2. Ya. Min 2. Lalu yang perkalian, alfa dikali beta adalah C per A. C-nya 5, A-nya adalah 1. Jadi hasilnya 5. Oke, kalau kita sudah tentukan hasil penjumlahan dan hasil kali dari akar-akarnya, kita bisa langsung menjawabnya yang soal nomor pertama. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ya, sama dengan tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah yang ini ya. Jadi alfa ditambah beta pangkat 2 dikurangi 2 dikali alfa dikali beta. Ya. Jadi alfa tambah beta dapatnya adalah min 2. Min 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali alfa dikali beta. Alfa dikali beta dapatnya 5. Sehingga min 2 dikali min 2 adalah 4. Dikurangi 2 dikali 5 10. Sehingga didapat hasilnya apa? Min 6. Oh, jadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu hasilnya min 6 dari persamaan kuadrat x2 ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0 ya. Lalu yang kedua yang B. Yang B ditanyakan adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, 1 per alfa ditambah 1 per beta rumusnya adalah sama saja bentuknya menjadi seperti ini ya. Alfa ditambah beta per alfa dikali beta. Ya. Jadi alfa ditambah beta dapatnya min 2 per alfa dikali beta adalah 5. Jadi 1 per alfa ditambah 1 per beta hasilnya min 2 per 5. Bisa ya, mudah dipahami ya. Baik anak-anak, itu tadi merupakan video pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Untuk tugasnya adalah jangan lupa untuk dikerjakan. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan atau memahami materinya, bisa langsung ditanyakan sama Miss April ya. Jangan diem-diem aja kalau kalian tidak bisa memahami materi untuk kesempatan kali ini. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari penularan virus COVID-19 ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.